Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil materi kami. Sebelum kami mempresentasikan, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Kami dari kelompok 7, saya sendiri Sulfiana Satar sebagai moderator dan teman saya Kristiani Maluto sebagai pemateri pertama. Adapun judul materi yang kami bahas pada slide ini yaitu bentuk-bentuk penabungan usaha, masalah akuntansi dalam penggabungan usaha. Dan saya persilakan kepada pemateri pertama untuk memaparkan hasil materi kami. Kepada Kristiani Maluto sebagai pemateri pertama, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya sebagai pemateri pertama. Adapun judul materi yang akan kami bahas yaitu bentuk-bentuk penggabungan usaha, masalah akuntansi dalam penggabungan usaha. Yang pertama yaitu penggabungan badan usaha. Penggabungan badan usaha adalah usaha untuk menggabungkan suatu perusahaan dengan satu atau lebih perusahaan lain ke dalam satu kesatuan ekonomis. Dari segi organisasinya, usaha mengembangkan perusahaan dapat dilakukan melalui salah satu dari dua jalan sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengadakan ekspansi atau perluasan usaha dari usaha yang telah ada atau internal business expansion. Yang kedua yaitu mengadakan penggabungan badan usaha atau external business expansion. Dalam hal ini untuk mengembangkan usahanya. Suatu perusahaan mengadakan penggabungan sumber-sumber ekonomis yang dimiliki oleh perusahaan lainnya. Dilihat dari segi cara terbentuknya, pengembangan badan usaha melalui external business expansion ini dapat dibedakan ke dalam dua cara, yaitu yang pertama penggabungan badan usaha, penggabungan beberapa perusahaan yang telah ada sebelumnya menjadi satu perusahaan yang baru atau berfungsinya beberapa perusahaan ke dalam satu perusahaan yang baru. Yang kedua, pemilikan sebagian besar saham-saham perusahaan lain dengan dimilikinya sebagai besar saham-saham perusahaan lain. Berarti berhak untuk sepenuhnya mengendalikan operasi dan manajemen perusahaan lain tersebut. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk penggabungan badan usaha. Tergantung dari sudut pandang, masing-masing bentuk-bentuk penggabungan badan usaha dapat dibedakan ke dalam berbagai macam bentuk. Yang pertama yaitu dari segi jenis usaha perusahaan yang bergantung. Bergabung dibedakan ke dalam 3 macam. Yang pertama yaitu penggabungan horizontal. Penggabungan horizontal terjadi apabila perusahaan-perusahaan yang bergabung menjalankan fungsi produksi dan penjualan barang-barang yang sejenis. Pada umumnya, motif yang berdasari terbentuknya penggabungan horizontal adalah dalam rangka mengurangi tingkat persaingan di antara perusahaan sejenis tersebut. Yang kedua yaitu penggabungan vertikal. Apabila perusahaan yang semula merupakan langganan terhadap produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan lain, atau sebaliknya perusahaan lain itu adalah suppliers bahan baku baginya dan kemudian mengadakan penggabungan perusahaan. Yang ketiga itu penggabungan konglomerat. Penggabungan konglomerat terbentuk apabila perusahaan-perusahaan yang bergabung bukan perusahaan-perusahaan sejenis dan tidak pula mempunyai hubungan langganan atau supplier. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya yang akan melanjutkan materi yaitu saya sendiri. Materi selanjutnya yaitu dilihat menurut kejadian hukumnya. Dari segi kejadian hukumnya, bentuk-bentuk penggabungan badan usaha dapat dibedakan ke dalam dua jenis. Yang pertama yaitu merger. Merger adalah penggabungan perusahaan dengan jalan pemilikan langsung oleh suatu perusahaan terhadap harta milik dari satu atau lebih perusahaan lain yang digabungkan.
Yang kedua yaitu konsolidasi penggabungan perusahaan disebut dengan konsolidasi jika dalam proses penggabungan itu dibentuk sebuah perusahaan baru dengan tujuan khusus untuk membeli atau mengambil alih harta milik dan mengakui hutang-hutang dari dua atau lebih perusahaan yang ada. Selanjutnya yaitu masalah akuntansi dalam penggabungan badan usaha. Dilihat dari segi akuntansinya, apabila dua atau lebih badan usaha diselenggarakan bersama atau digabungkan dengan tujuan untuk melanjutkan usaha-usahanya yang terdahulu. Sebagai akibat adanya kombinasi tersebut, dibedakan ke dalam dua macam cara atau prosedur pencatatan sebagai berikut. Yang pertama yaitu penggabungan badan usaha atas dasar pembelian. Yang kedua yaitu prosedur akuntansi penggabungan badan usaha atas dasar pembelian. Yang ketiga yaitu penggabungan badan usaha atas dasar penyatuan kepentingan. Yang terakhir yaitu prosedur akuntansi penggabungan badan usaha atau dasar penyatuan kepentingan. Baik, itulah hasil dari presentasi kami. Sekian, mungkin ada salah kata, kami mohon maaf karena tiap manusia tidak luput dari kesalahan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.